السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرب صافيا هنيا وهبي غني. اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرب صافيا هنيا وهبي غني. اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرب صافيا هنيا وهبي غني. Dikatakan setiap harinya Allah Subhanahu wa taala membebaskan 600.000 hambanya dari api neraka. Dan setiap harinya 600.000-nya semakin berlipat ganda. Bayangin, kalau sehari 600.000, ada dari kita satu aja gak kedapatan rahmat, rugi apa kagak? Dan di awal kita udah membahas, yani sebelum dukhulur Ramadan kita udah bahas man mahrum min rahmatillah. Siapa aja orang yang diharamkan Allah atas rahmatnya. Jangan sampai ada dari kita masuk Ramadan, apa yang sudah disampaikan kepada Nabi, kriteria-kriteria orang yang diharamkan rahmatnya ada pada kita. Na'udzubillah min dzalik. 600.000 orang setiap hari. Artinya kalau setiap harinya 600.000 semakin dilipat gandakan, ya Allah, gimana kalau kita setiap harinya dari 600 gak dapat namanya masuk ke dalam situ? Ya, walaupun umat Islam itu banyak, kalau dihitung banyaknya gak terhingga. Dari Indonesia aja umat Islam ada berapa ratus juta jiwa, dibanding dengan dunia entah ada berapa miliar umat Islam ini di muka bumi. Tetapi 600.000 dengan setiap harinya dilipat gandakan sama Allah Subhanahu wa taala, makin hari makin berlipat, makin hari makin berlipat. Artinya sebetulnya peluang kita begitu besar, apalagi ada di penghujung Ramadan nanti, 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Maka patutnya kita ini di awal-awal sudah mempersiapkan diri, jangan tergesa-gesa. Cukup siapin diri dulu untuk meraih rahmatnya. Karena kalau kita siap meraih rahmat, insya Allah kita siap meraih ampunan. Kalau kita siap meraih ampunan, insya Allah juga kita siap meraih pembebasan dari api neraka. Maka jaga, pertahanin semangat kita di Ramadan ini untuk kita tetap terus konsisten dalam ibadah. Ya, semangat sekarang, Masya Allah, jangan sampai di tengah-tengah kendor tarawehnya, kendor ngajinya, kendor Qur'annya, ya, kendor lagi infaknya, kendor lagi berbuat baiknya, kendor lagi nahan hawa nafsunya, jangan. Di awal kita semangat, di akhir harus jauh lebih semangat. Itu kan yang dicontohkan sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau makin menuju penghabisan dari Ramadan, beliau makin jadi semangatnya di dalam ibadah di bulan Ramadan. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita, memelihara kita agar kita bisa terus menjadi hamba-hambanya Allah yang tetap terus istiqamah, yang tetap terus berada di dalam jalan-jalan keridhaannya, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita mau lanjut kajian kita daripada kitab At-Tibyan, namun sebelumnya sama-sama kita awali majlis kita dengan membaca doa ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hitha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha'a mardati wa qurbih wa thawabih wa husnul khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqiba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa qala al-musannif rahimahumullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu anna wa ankum wa an sa'iril ummah ajma'in ila an qala wa an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yarfa' bi hadzal kitab aqwaman wa yadha' bihi akharin. Rawahu Muslim. Wa an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Rawahu Muslim. Wa an Ibn Amr radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la hasad illa fi ithnatain rajulun ataahu Allahul Qur'an fa huwa yaqum bi ana al-laili wa ana an-nahar wa rajulun ataahu Allahu malan wa huwa yunfiquhu ana al-lail wa ana an-nahar. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Setelah kita membahas kemarin masih berada di babnya kemuliaan daripada kita membaca Al-Quran. Kemuliaan kita membaca Al-Quran, kemuliaan kita berpegang teguh kepada Al-Quran. Maka kita sampai dalam riwayat An Umar ibn al-Khattab, dari Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah ta'ala yarfa' bihadzal kitab aqwaman wa yadha' bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yarfa', mengangkat derajat kaum dengan apa? Dengan antara kitab ini. Innallaha ta'ala yarfa' bihadzal kitab aqwaman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat dengan Al-Qur'an ini kaum-kaum. Jadi ada kaum yang gara-gara Quran derajatnya diangkat. Karena apa dia diangkat derajatnya? Pasti karena dia mengangkat derajatnya Quran. Sederhana kan? Kenapa Allah angkat segelintir kaum derajatnya dengan hadzal Quran, dengan Quran ini? Jawabannya sederhana, karena dia mengangkat derajatnya Quran. Quran gak cuma dipajang di lemari, Quran gak cuma diteng-teng-teng aja, tapi Quran itu dibaca, Quran itu dikaji, Quran itu diamalin. Atas dasar itu Allah angkat derajatnya. Wa yadha' bihi akharin. Tapi Allah juga menjatuhkan. Allah jatuhin, Allah nurunin derajat siapa? Kaum-kaum lainnya dengan Quran ini. Ada yang diangkat, ada yang dijatuhin. Siapa yang diangkat, siapa yang dijatuhin? Kalau tadi udah dibahas yang angkat siapa. Sekarang siapa yang dijatuhkan? Allah karena Quran. Yang menjatuhkan kehormatan Al-Quran, maka Allah pun menjatuhkan dia. Yang menganggap Quran itu gak penting, yang mengistihza atau menjadikan Quran sebagai candaan-candaannya, buat dia mainin, buat dia manipulasi, buat dia pelintir, buat dia abaikan, buat dia menganggap tidak penting. Ini semua adalah orang-orang yang pastinya dapat jatuhnya Allah Subhanahu wa taala. Allah jatuhkan dia karena Al-Quran. Makanya ada orang suka nanya, Ibu, kenapa sih Quran tuh harus ditaruh di tempat yang tinggi? Kenapa Quran gak boleh ditaruh sembarangan di lantai? Sampai ada orang ngeyel banget ditanya, kenapa Quran dicium-cium? Sampai debat orang masalah cium Quran bid'ah, cium Quran haram. Ya jelas cium Quran bid'ah loh. Di zaman Nabi Qurannya belum jadi Quran kitab kok. Kalau mau ngeyel jangan keterlaluan juga. Ya, segalanya dikait-kaitkan. Zaman Nabi nggak ada, nggak boleh itu cium-cium Quran, bid'ah. Nggak boleh nyium Quran, terus Quran boleh digeletakin di kaki. Apa ada riwayat Nabi SAW meletakkan lembaran Quran, penggalan Quran di kaki? Pernah nggak kita nemu? Orang sekarang gampang banget nyempelin Quran, nggak sampai gitu. Cium, taruh di kepala, peluk, bid'ah. Anggapnya bid'ah. Lagi mana itu ceritanya? Fatimah bintul Khattab,
saudara dari Sayyidina Umar bin Al-Khattab, yang karenanya menjaga kemuliaan Al-Quran, maka dengan itu Allah mengetuk pintu hati Umar bin Khattab. Gara-gara ngejagain Quran mau dipegang oleh Sayyidina Umar yang masih kafir kala itu, sama saudaranya bilang, enggak, ente enggak diizinkan menyentuh ini karena ente najis. La yamassu illal mutahharun. Segitu kekehnya dia pegangin, dia pelukin tuh Quran. Sayyidina Umar mau nyentuh enggak boleh. Innaka najis. Kamu najis. Quran ini la yamassu illal mutahharun. Quran enggak ada yang boleh nyentuh kecuali orang suci. Dipepet sama Sayyidina Umar sampai ke tembok. Dipukul, tapi sedikit pun tidak terlihat di raut wajahnya Fatimah bintul Khattab ketakutan. Karena ternyata dia lebih takut sama Allah daripada sama Umar bin Khattab. Gak peduli dia. Mau diapain juga sama seorang Umar bin Khattab, yang penting kehormatan Quran dijaga. Nah, tapi sekarang coba lihat ya Allah, orang buku maulid di kaki, ditaruh di sejajar sama kakinya. Gak usah ngomongin dalil dulu deh. Menurut kita pantas enggak? Lafzul jalalah sejajar dengan telapak kaki dengkul kita, pantas enggak? Ngomongin pantas enggak pantas dulu deh, jangan ngomongin dalil-dalilnya. Jangan ngomongin fatwa-fatwanya. Kita dengar ada seorang ulama yang dikenal dengan Bushral Hafi. Bushral Hafi. Di antara sabab taubat, di antara sebab Allah mengangkat derajatnya, seorang Bushral Hafi minal ulama, min kibar al ulama, wali min auliyaillah. Gara-gara apa? Lantaran suatu ketika dia pernah berjalan, dia dapati ada penggalan dari nama Allah. Augil, ada lagi yang mengatakan tulisan Bismillahirrahmanirrahim tergeletak di jalanan. Lalu sama dia begitu ngelihat ada Ismullah, namanya Allah tergeletak di jalan, dia diangkat, dibawa pulang, ya, lusuh, kertas jelek, udah lusuh, tapi ada lafzul jalalah, ada nama Allah di situ. Sama dia, diambilin minyak wangi, dicium, ditaruh di tempat yang tinggi di atas. Faja'al hatif. Pada zaman dulu telepon tuh disebut kayak hatif. Telepon tuh apa? Ada suara nggak ada orang. Iya kan? Ada suara nggak ada orang. Pada zamannya Bushral Hafi belum ada telepon, tapi tiba-tiba ada suara nggak ada orang. Suaranya apa? Engkau telah mengangkat namaku, maka aku akan mengangkat namamu. Engkau telah mengangkat namaku, maka aku akan mengangkat namamu. Itu diantara kisah yang membuatnya tergugah, yang pada akhirnya Allah kemudian mengangkat namanya seorang Bushral Hafi menjadi seorang alim, ulama. Jadi orang yang dekat kepada Allah. Lantaran apa? Memuliakan lafzul jalalah, namanya Allah dimuliain sama dia. Nah sekarang kita bagaimana? Begitu juga kita kalau bawa buku maulid, buku burdah, buku sholawat, buku qasidah, buku khulasah al-madad, jangan gampang digeletakin di kaki sembarangan. Taruhnya memang kelihatannya kesannya di atas tas, tapi begitu orang lalu lalang loncat, ngelongkapin, ngelewatin. Harus kita jaga kehormatannya. Orang yang gak bisa ngejaga itu dari sisi ta'zim, kehormatan dia yang gak bisa memuliakan Quran. Bagaimana dengan orang yang betul-betul meremehkan isi yang tersirat di dalam Al-Quran? Itu kan zaman Nabi, zaman kita mah kagak. Itu kan cuman ini. Yang tahu kan kita. Seperti kemarin ada orang tanpa berdosanya, makan babi, dia gak nyesel. Di videoin dia makan yang haram, dia gak nyesel. Berarti orang yang kayak gitu siap dihujat, siap dihina, siap dituding, siap dicaci, siap dimaki. Dan kalau ada orang merasa sakit hati bukan lantaran kamu makan babi, lantaran kamu menganggap makan itu tidak berdosa. Terus kamu mau bilang dosa kan nafsi-nafsi, emang benar. Dosa emang nafsi-nafsi.
Tapi kalau kamu sebagai sosok seorang manusia, punya pengikut, punya follower, punya orang yang bisa mencontoh dari kamu makan begitu? Kamu kira dosa kamu doang? Dosa semua orang yang ikut dari apa yang kamu buat. Dosanya kamu makan semuanya. Dosanya kamu bawa semuanya. Dosanya kamu bawa tuh sampai ke akhirat semuanya. Ada orang tersentuh hatinya, wah boleh tuh ternyata makan daging babi, begitu diajak makan gak ada masalah, paling dijulitin netizen sedikit makan. Di mana Allahnya? Kamu mikirin julitnya netizen, urusan dosa antara kita sama Allah. Kalau berbuat dosa aja gak ada malunya. Bener. Ada sebuah hadis Nabi SAW yang bersabda, ya'ti zamanun, katanya nanti akan datang satu zaman di mana orang akan berbuat mesum, berbuat maksiat, berbuat zina di pinggir-pinggir jalan. Sampai orang nanti yang jalan nih, yang lalu lalang ngelihat dia lagi berbuat mesum, dia bilang, bukan dia bilang jangan zina, orang yang lewat ini bilang, ente kalau mau mesum jangan di jalanan, agak mojokan dong sono dikit. Bukan nyuruh berhenti, tapi nyuruh mojokan sono dikit, jangan di jalanan juga, nih tempat jalan. Kalau mau mesum jangan di sini di sana. Apa katanya? Kalau ada nanti zaman itu datang, ada orang yang negor aja, kamu kalau mau mesum jangan di sini, pojokan dikit. Katanya itu yang negor dianggap Umar bin Khattab sama Abu Bakar Siddiq. Umar bin Khattab nih lagi ngomong. Abu Bakar Siddiq nih lagi ngomong. Bayangin, bakal datang satu masa akan seperti itu rusaknya umat. Kalau kita yang melihat itu terus diam aja, ya udah, Nabi kan udah bilang rusak aja sekalian lah. Haula wala quwwata illa billah. Mereka orang-orang yang anggap isi Quran itu larangannya labas, nggak penting, perintahnya nggak penting. Mereka tergolong orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala pun bisa menjatuhkan mereka seperti yang Allah kehendaki. Wa yadha bi akhari, lantaran mereka menganggap isi yang ada di dalam Al-Quran itu gak penting, baik perintah maupun larangannya. Hati-hati, orang kalau mau ngelakuin kesalahan tuh malu loh. Ini melakukan kesalahan diposting, ditunjukin, dilihat orang, dan gak malu. La haula wala quwwata zaman. Zaman mana ini? Siapa panutannya lagi? Udah gak paham. Orang-orang sekarang mana, kepada siapa mereka berpanutan? Na'udzubillah min dzalik. Maka kita jaga, ibu-ibu, ingat Quran bisa meninggikan derajat orang, tapi Quran juga, kitab ini bisa menjatuhkan segelintir orang. Ada orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah karena dia yang mampu menjaga kehormatan Quran, isi syariat yang ada di dalam Al-Quran, pesan-pesan yang ada di dalam Al-Quran. Dan Allah juga bisa menjatuhkan orang-orang karena Quran lantaran mereka gak benar-benar bisa menghormati Quran. Maka kita jaga di dalam bulan Ramadan ini, kita harus menjadi orang yang paling bisa menjaga kehormatan Al-Quran. Dan kita umat Islam sepatutnya adalah orang yang paling harus bisa menjaga kehormatan Al-Quran, baik Ramadan ataupun di luar Ramadan. Dengan apa? Ya tentu dengan kita menjalankan isi yang ada di dalam Al-Quran. Wa Nabi SAW pun bersabda dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu, saya mendengar dari Nabi SAW yaqul, Rasulullah SAW bersabda, iqra'ul Qur'an innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabih. Rawahu Muslim. Katanya apa? Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan datang kelak di hari kiamat dengan memberikan pertolongan bagi para pembacanya. Coba kalau kita baca hadis ini, Nabi suruh baca apa suruh hafalin? Baca. Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Quran. Artinya cukup dengan kamu melazimi diri punya bacaan dari Quran. Entah itu Quran yang memang kamu baca, kalau kamu sesibuk apapun itu,
sampai betul-betul mungkin tidak menemukan waktu untuk membaca Quran dari surat-surat lainnya, paling tidak kamu punya bacaan Quran dari suratnya yang rutin. Ya Yasin, ya suratul Waqiah misalnya, atau suratul Muluk, Tabarak, atau suratul Sajadah, atau suratul Dukhan misalnya. Ada surat yang memang kamu baca rutin tiap hari. Kamu gak bisa nih baca Quran yang rutin, pakai mokro sekian selembar setiap hari, kerja gak mungkin, sibuk. Tapi jangan sampai sehari gak baca Quran sama sekali. Bacanya dari mana? Yasin, Tabarak tadi, ya, atau surat Waqiah. Itu Quran kan yang dibaca. Quran, niatin baca Quran. Karena kenapa kita disuruh baca Quran? Karena sesungguhnya Al-Quran akan datang kelak di hari kiamat dengan apa? Dengan memberikan pertolongan, syafaat bagi para pembacanya. Setiap kita punya bacaan dawam dari Al-Quran, nanti dia bakal datang nolongin kita. Surat Waqiah yang kita baca tiap hari datang nolongin kita. Surat Yasin yang kita baca tiap hari datang nolongin kita. Surat Al-Muluk yang kita baca tiap hari, bukan cuma di hari kiamat, bahkan di alam kubur dia datang nolongin kita. Surat Tabarak hiyal mani'ah min adzabil qabr. Kata suruh baca surat Tabarak alladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir ila akhirul ayah. Katanya apa? Hiyal mani'ah min adzabil qabr. Dia bakal ngelindungin kita, jagain kita dari siksa kubur. Bayangin, belum ketemu hari kiamat dia udah bisa jadi penolong. Dia di mana? Di barzakh. Lagi-lagi suratul Waqiah. Suratul Waqiah belum ketemu barzakh, belum ketemu akhirat. Dia udah bisa ngasih syafaat buat kita. La fagra ma'ad duha. Katanya enggak ada, insyaallah enggak ada kemiskinan ma'ad duha. Kata gak ada kemiskinan orang yang ngerjain sholat duha. Wala fagra ma'al waqiah. Gak ada juga kemiskinan orang yang rutin dawam baca suratul Waqiah. Artinya bahkan jangan ngomongin akhirat, di sini aja kadang-kadang Quran sudah jadi penolong kita. Orang sakit baca surat Yasin, jadi penolong kita. Yang suratul Fatihah dibaca untuk ngobatin orang, jadi penolong. Iya apa tidak? Ya, orang mau tidur, masuk rumah, keluar rumah baca Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wa la naum ila akhirul ayah. Jadi penolong buat dia. Jangan nunggu kiamat, di dunia ditolong, di barzakh ditolong, apalagi di akhirat. Maka kalau kita bisa semakin mendekatkan diri kita pada Quran, wah yang beruntung kita. Di sini kita ditolong, di barzakh kita ditolong, wabil khusus fil akhirah dia jadi syafaat kita. Dia jadi penolong kita di akhirat kelak. Hari di mana kita paling butuh sama pertolongan. Tapi intinya apa? Baca Quran, tapi sertai bacaan kita dengan ikhlas. Sertai bacaan kita dengan ikhlas. Pada datang sebuah cerita, katanya ada seseorang yang setiap malam rutin bangun malam, tengah-tengah dia bangun malam dia selalu baca Quran. Satu ketika dia tinggal tuh istilahnya kayak bahasa kita kayak di komplek. Biasanya orang kalau di komplek tinggalnya ada security yang suka ngebangunin, haris, ya penjaga. Nanti kalau kita kan ketok-ketok tiang, tung nandain. Ya apa tidak? Begitu kan? Dia pun kala itu di lingkungan dia, setiap bangun malam itu sebelum mendekati fajar datang orang keliling, bangunin, ketok rumah atau ketok pagar atau ketok tiang, ibaratnya mau ngasih tahu bangun. Subhanallah. Pada malam itu dia bangun lebih awal. Enggak sampai diketok-ketok tiangnya dia udah kebangun. Tengah-tengah dia lagi baca Quran, dia dengar tuh dari rumah tetangga sebelahnya ada penjaga lagi ketok-ketok, "Woi, bangun, ya mulil." Pas begitu mau lewatin rumah dia,
dia lagi ngaji. Katakan kalau dia lagi baca Yasin, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, gitu dengar tung di tangga sebelah, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, suara dikencengin. Tak begitu lewat rumah dia, pentungannya gak diketok, oh udah bangun. Kata si penjaga, oh udah bangun ternyata, karena dia kencengin suaranya. Habis apa yang dia lakukan itu, dia tertidur. Dia mimpi. Di dalam mimpinya ji'al qiyamah, kiamat bangkit, wah Allah hisab semua amal ibadah hamba. Datang waktu hisabnya dia. Begitu dihisab semua amal ibadah dia, tiba-tiba pas datang kejadian di malam itu. Dia baca surat Yasin, katakan. Dia baca surat Yasin, tapi kenapa pahalanya enggak sempurna? Kenapa ada ayat yang kelewat, enggak kecatat, padahal dia ingat betul kalau dia baca. Maka dia tanya, "Ya Rabb, bukankah ayat ini aku baca?" Kata Allah SWT, "Betul, ayat itu kau baca. Tapi saat itu kau baca untuk memberitahukan kepada penjaga kau udah bangun. Maka pahalanya bukan dari aku, mintalah pada penjaga itu," kata Allah. Ya, pas bacaan ya ayat dia teriak tadi itu untuk baca lebih kencang biar didengar sama orang itu, kata Allah, kau baca, tapi kau baca bukan untukku. Kau baca untuk memberitahukan si penjaga kalau kau sudah bangun. Mintalah sama dia pahalanya. Adapun aku, kata Allah, aku berikan apa yang diniatkan seorang hamba dalam membacanya untuk mendapatkan pahala dari. Maka saat kita baca Quran, niatin betul-betul yang kita cari pahalanya murni lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala, gak ada yang lain. Pertolongan dari Quran, pertolongan dari kawan-kawan baik, pertolongan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pertolongan-pertolongan yang paling dicari oleh orang-orang yang ada di padang mahsyar. Mudah-mudahan apa yang kita baca menjadi penolong kita semua di akhirat kelak, insyaallah, amin ya rabbal. Kemudian an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan juga dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dia sampaikan juga ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la hasad illa fitnatain, tidak boleh hasud kecuali untuk dua. Boleh hasud kecuali dalam dua hal. Jadi selebihnya kita gak boleh hasud. Kalau dua hal ini kita boleh merasa hasud. Tapi sebetulnya bahasa kitabnya bukan hasud. Nanti kalau kita baca bahasa kitabnya namanya ghibtah. Apa ini? Irinya tapi dari sisi baik, bukan iri dari sisi buruk. La hasadu illa fitnatain, rajulun Atahullahul Qur'an fahuwa yaqum bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Katanya tidak ada rasa iri yang diperbolehkan kecuali dalam dua hal. Seseorang yang telah diberikan anugerah Allah Al-Qur'an, maka dia membaca Quran, dia tegakkan Quran, dia amalkan Quran. Kapan? Di siang hari maupun di tengah malam. Ya gumbi ana al-lail wa ana an-nahar. Quran terus hidupnya kelihatan. Ya Allah, penghafalkah dia, pelajarkah dia. Siang malam kalau ngelihat dia Quran mulu. Enak banget jadi dia. Duduk bengongnya lagi ngaji. Duduk santainya lagi ngaji. Kalau ngelihat dia lagi dengerin sesuatu yang didengerin, murotal orang ngaji. Terus sama Quran. Kelihatan kajian. Hafsir di mana? Lagi kajian. Mana bengongnya? Kajian. Main HP-nya. Kajian terus. Kata minum, tuh tabar ini termasuk juga orang begitu. Boleh hasud sama yang begitu. Satu. Yang kedua, wa rajulun atahullahu malan fahuwa yunfiguhu ana al-lail wa ana an-nahar. Yang kedua, untuk seseorang yang Allah anugerahkan kepadanya harta benda,
dan dia nafkahkan hartanya baik di siang hari maupun di tengah malam. Siang malam kerjaannya bagi-bagi, ngasih. Kelihatan siang ajak makan orang, malam ajak makan orang. Ada tamu gak putus di rumahnya, keluar masuk tamu gak putus. Oh bukan tamu, tapi ntar jajanin. Kan nih, beli ini, beli. Terus kerjaannya begitu. Ada orang gak boleh kelihatan susah dikit, tolongin, kasih. Masya Allah. Pokoknya kalau melihat dia bawaannya, semua apa yang dia punya diberikan kepada orang. Gak siang gak malam, sama yang begitu boleh iri. Irinya bagaimana? Bukan iri dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Kalau kamu iri dengan apa yang Allah berikan kepadanya, kamu punya penyakit hati. Masa kamu koreksi Allah? Hak Allah dong mau kasih siapa aja. Iya apa tidak? Ya. Lalu iri yang dimaksud di sini bagaimana? Iri melihat sikapnya yang begitu lapang dalam berbuat kebaikan, begitu mampu menjalankan kebaikan. Nah, sementara kita kadang-kadang waktunya sama-sama orang majelis, sama-sama orang pengajian, tapi itu nggak segetol itu. Ngaji juga, tapi nggak sepagi itu juga kali datang. Ngaji juga, tapi nggak juga mati-matian sampai begitunya. Ngaji, tapi nggak sampai yang nyatet kayak dia. Ngaji, tapi nggak yang juga sampai rekamannya mana rekamannya. Lah udah ngaji tadi, mesti ngerekam juga. Nah gitu, nggak sampai begitunya. Ada ngaji sama-sama ngaji, tapi nggak sampai kayak dia gitu, yang sampai begitunya. Beda dong, effort yang kamu lakuin dan akan kamu dapat juga beda. Orang kerja getol, rajin, pulang dia masih manage lagi dirinya. Tanya tuh orang-orang sukses, dia nggak cuman kerja di waktu kerja, pulang dia bawa lagi hitungan. Hari ini dapat sekian, untung sekian. Oh ini barang, oh mana yang perlu diperbaiki. Oh ini. Orang kalau cerdas dan ingin berhasil sukses dalam urusan akhirat termasuk, dia perlu memanage. Dan saat dia kembali, mana buku catatan amalnya? Kalau kamu pahami makna dari hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, perhitungkan dirimu sebelum kau nanti diperhitungkan. Hari itu kau menghitung, anak ngapain aja? Hari ini ngaji dari jam segini sampai jam segini, dapat apaan aja? Apa yang sudah akalku ingat? Apa yang sudah akalku ingin perbuat? Apa yang sudah mendorong nuraniku untuk berbuat lebih? Mana? Dia hisap dirinya, dia hitung. Oh atau jangan-jangan dari jam segini sampai jam segini, sisanya ngapain? Ngarung ngidul, ngobrol, bercanda. Mana? Kalau kamu mau bicara orang sukses pasti punya hitungan. Setiap orang sukses dalam urusan dunia, tanya, pasti hitungannya tajam dalam memperhitungkan strateginya. Orang mau ke akhirat begitu juga dong. Makanya bahasanya hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Perhitungkan amal perbuatanmu sebelum amalmu nanti diperhitungkan oleh Allah. Gitu, makin rajin, makin kelihatan, masya Allah. Memang rajinnya nggak sia-sia nih orang. Rajinnya ada hasil karena ternyata dia betul-betul memaksimalkan kemampuan yang dia punya. Nah kita pun dalam berbuat taat begitu juga. Sepatutnya kita dalam mendekatkan diri kepada Allah begitu juga. Maka merasa iri dengan orang yang dikasih kelebihan. Oh pintar, berilmu, bukan soal enak banget jadi dia ya. Pintar banget kelihatannya. Pintar banget kelihatannya. Orang pintar tuh belajar. Gak ada orang pintar kayak orang enaknya jadi dia ya, kaya, banyak duitnya. Kalau begitu, kamu salah. Ini juga arahan hasud yang diperbolehkan pun kamu salah meletakkannya. Karena sama orang kaya kita boleh hasud lah. Gak boleh hasud sama orang kaya. Bolehnya hasud sama pribadi seseorang yang kaya namun senang memberi. Gak boleh hasud sama ilmunya orang
sama orang pintar nggak boleh hasut. Bolehnya kamu hasut dengan orang yang cerdas, lalu dia pandai mengamalkan ilmunya. Begitu maksudnya. Baik kita talib, kita penuntut ilmu, orang cerdas adalah dambaan setiap penuntut ilmu. Pengen jadi orang cerdas. Ya, maka patokannya orang cerdas. Kayak orang cari duit. Kalau orang cari duit, sama-sama pedagang, tapi yang dilihat teman sebelahnya yang jualan, kamu gak bakal maju. Karena role modelnya kamu teman sebelah. Yang mungkin dia sendiri belum tentu udah jadi pedagang sukses. Terus role modelnya siapa? Cari yang paling maju di muka bumi ini siapa? Orang pedagang sukses siapa? Sayyidah Khadijah. Jangan ngomongin si itu. Siapa? Orang dunia yang punya Alibaba, yang punya. Jangan ngelihat yang begitu. Lihatnya Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah hampir menguasai setengah Mekah loh. Setengah Mekah hampir dikuasai oleh dia. Mau lihat? Lihat Utsman bin Affan, lihat Abdurrahman bin Auf, sahabat-sahabat Nabi yang populer dengan kekayaannya. Role modelnya kamu mereka. Saya pengen kayak dia tuh, sukses, baik, infaknya gak mutus. Maka kamu pinter. Kalau begitu juga dalam kebaikan, dalam berbuat kebaikan, dalam ketaatan, siapa role modelnya kamu? Kenapa kita disuruh ngambil petunjuk itu yang dijadikan panutan? Salafun shalihin, yang ibadahnya sehari 1000 rakaat, yang ibadahnya katanya sehari dalam amal berapa? 25.000 dari zikir jalalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. 25.000 lah. Kenapa? Teman anak sholawat ente sehari baca sholawat berapa? 10. Oh berarti anak lebih baik, anak 100. Ente salah jadiin patokannya terlalu. Makanya maaf banyak orang jualan warung-warung kecil. Karena patokannya warung sebelah, maka bertahun-tahun jualannya begitu aja. Jualannya apa? Ya warung rokok, gak lebih. Siapa patokan dia? Sebelahnya. Sama-sama pedagang warung kecil. Dia bukan melihat yang lebih besar, dia bukan melihat yang itu. Selamanya begitu. Orang dalam menuntut ilmu, patokannya cuma teman sebelahnya. Ente udah nulis? Belum. Oh belum, ya udah sama deh, ntar aneh juga deh. Kan ente punya teman sebelah, ya Allah. Orang tuh belajar dari kisah-kisahnya salaf yang himmahnya luar biasa. Jadi di diri kita punya semangat, tuh kebakar juga semangatnya. Oh mau lebih, mau melakukan lebih, itu baru cerdas namanya. Kalau enggak begitu ya khasarah, rugi banget kita. Warawaina aidan min riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bilagh la hasad illa fi ithnatain rajulun atahu Allahu malan wa sallatahu ala halakatihi fil haqq wa rajulun atahu Allahu hikmatan fa huwa yaqdi biha wa yuallimuha. Ada lagi diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dengan lafaznya yang kurang lebih hampir sama dengan lafaz sebelumnya. Apa tuh lafaz? La hasad illa fitnatin. Enggak boleh hasud kecuali, tidak boleh iri kecuali untuk 2 perkara. Siapa? Rajulun atahullahu malan, seseorang yang diberi anugerah harta. Kemudian fasallata ala halakatihi fil haqq, dia tersibukkan untuk apa? Untuk menginfakkan hartanya pada kebenaran. Sibuk, nih orang kerja, tapi masjid yang bangun dia. Kerja, tapi kalau untuk sedekah dalam kebaikan majelis taklim dia. Orang kenal di kalangan majelis terkenal, di kalangan masjid terkenal. Kenapa bisa? Oh, duitnya kencang. Yang begini enaknya ikut, kelihatan duduk ngaji gak pernah, tapi ismuhu maklum, namanya dikenal karena dia selalu memberi dan memberi dan memberi. Sama orang yang begini kepengen jadi begitu, boleh.
Dulu siapa dari kalangan salaf kita yang begitu? Al-Habib Ahmad bin Zaid, murid dari Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Al-Habib Ahmad bin Zaid ulama dia, bukan sembarangan, tapi dijuluki apa? Abul Masajid, bapaknya masjid. Bapaknya masjid. Kenapa? Enggak boleh lihat masjid rusak dibenerin sama dia. Enggak boleh ngelihat satu kampung enggak ada masjid dibangun sama dia. Dan kalau dia ngebangun enggak tanggung-tanggung. Begitu dia ngebangun, dia pasti turun tangannya totalitas. Bukan cuma ada masjid mau dibangun, ada masjid taklim mau dibangun. Oh, butuh dana berapa? Ini nyumbang ubinnya deh. Enggak begitu dia. Begitu ngelihat ada masjid dibangun, dia datang. Ini bangunan aneh yang tekel. Aneh yang ngurus. Sampai kelar. Karena dia bakal ngasih syarat. Syaratnya apa? Saat proses pembangunan, katanya Habib Ahmad bin Zaid, nggak ada yang boleh mencampurin bangunan ini kecuali murni saya, termasuk tukangnya. Tukangnya saya yang pilih. Tukang dipilih. Disortir. Dikasih pesan. Selama kamu ngebangun di sini, kalau kamu menjadi tukang di sini ada syaratnya. Apa syaratnya? Kata tukang-tukang bilang, syaratnya kamu nggak boleh makan kecuali makanan yang saya bawa. Makanannya harus dari saya. Kalau sampai ketahuan kamu makan yang bukan makanan saya, maka saya bakal berhentiin kamu. Syaratnya itu, syaratnya itu. Udah, jalanin aja. Emang kenapa dia bikin syarat kayak gini? Karena dia kepengen masjid yang dibangun sama beliau, masjid yang murni dari makanan yang hatta tukangnya makannya makanan halal. Bukan sembarang duit. Duitnya, makanannya halal dari dia. Hatta makanan tukangnya dia yang kasih makan. Gak boleh makan kecuali dari dia. Satu waktu tukang nungguin sampai waktu istirahat habis, makanan gak datang-datang. Wah, qadarallah, tiba-tiba ada orang nganterin makanan. Dipikir tukang mungkin Habib Ahmad terlambat. Ini makanan dikirim diutus oleh Habib Ahmad. Walhasil qadarallah tuh tukang makan deh tuh makanan. Orang yang ngasih, bukan haram juga. Tapi gak lama Habib Ahmad jalan, datang nganterin makanannya. Dia bilang maafin telat. Begitu dia lihat kuliah udah bermakan. Apa yang terjadi? Kenapa ente makan? Ana udah kasih ente ultimatum, gak boleh makan. Ya gimana Habib, kita lapar, makanan kita tungguin gak datang-datang, ini udah telat, ente telat. Tahu-tahu ada yang nganterin makanan, kita pikir ini kiriman antum. Oh, bukan ternyata kiriman orang, tapi saking warak ya, saking mau menjaganya, apa yang terjadi? 40 hari tukangnya disuruh istirahat, gak boleh makan kecuali makanan dari dia, dibersihin dulu. Mana badan? 40 hari istirahat, istighfar sama Allah, karena saking kepengen masjid yang dibangun harus dibangun sama sesuatu yang benar-benar bersih dari syubhat. Emang gitu, itu role modelnya kita. Ente tahu kisah-kisah begitu membangkitkan ghirahnya kita. Iya ya, anak ngasih apa, baru ngasih begini udah belagu. Baru ngasih sedikit aja gak dihargain udah belagu. Baru ini enggak, udah turun ngasih gak tanggung-tanggung, aneh yang tackle semuanya. Pokoknya bangunan ini sampai jadi aneh yang bangun. Itu murid kesayangannya Al-Habib Abdullah ibn Alwi Al-Haddad. Habib Ahmad bin Zaid pengarang daripada kitab Risalatul Jami'ah. Ulama besar, tapi lihat kalau untuk kebaikan gak mikir. Kalau untuk infak gak mikir, subhanallah. Ini dua-duanya ada pada jiwanya siapa? Seperti Al-Habib Ahmad bin Zaid. Dia punya harta, wah ditambah lagi warajulun atahullahu hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Ada lagi, siapa lagi? Seseorang yang dikasih sama Allah Subhanahu wa taala kelebihan, diberi anugerah ilmu yang bermanfaat, dikasih hikmah sama Allah, punya ilmu dan dia mengamalkan ilmu tersebut lalu dia ajarkan orang. Punya ilmu, udah punya ilmu diamalin, dijalanin sama dia. Bahwa yaqdi biha,
dia ikutin apa ilmu yang dia dapat, nggak sampai di situ, ilmunya dibagiin juga sama orang. Dia dapat manfaat, ya kasih tahu ke orang, dia ngajar dan lain sebagainya. Fahadha Habib Ahmad bin Zain. Dulu Al Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad ditawarin, namanya wali min auliyaillah, Bu. Kayak di dunia aja mau punya pangkat ditawarin apa kagak? Tawarin. Dan mau enggak jadi CEO-nya ini? Mau enggak jadi ininya ini? Mau enggak jadi manajernya ini? Nah. Orang saleh juga ditawarin magam, ditawarin posisi, ditawarin kedudukan, ditawarin pangkat. Tapi kalau ditawarin orang saleh pangkatnya pangkat kewalian. Datang tawaran kepada siapa? Pada Habib Abdullah Al-Haddad. Tawarin magamnya siapa? Syekh Abdul Qadir Jailani. Mau nggak ente dikasih magamnya Syekh Abdul Qadir Jailani? Senyum Habib Abdullah Haddad. Kata Habib Abdullah Haddad, kalau magam Syekh Abdul Qadir Jailani kasih murid anak aja deh. Ahmad bin Zaid, kasih magamnya dia. Maka Al-Habib Ahmad bin Zaid biar begitu-begitu dia menempati kedudukan kewalian setara dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau muridnya, anaknya, dia disebut anak ruhnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kalau anak ruhnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Habib Ahmad bin Zain magamnya Syekh Abdul Qadir Jailani, Imam Haddad magamnya apa? Wali-wali Allah, wali-walinya Allah, ibadah sama Allah gak tanggung-tanggung. Maka kita nih kenapa penting kembali merunut dan belajar dari kisah hidupnya mereka, orang-orang saleh di tengah kita, ya nyata adanya. Ini bukan berita dusta, ini nyata adanya. Orang-orang kayak begini kalau namanya terus dipendem, kamu gak dengar, kamu tuh mau nontonin siapa sekarang? Kamu mau lihat siapa? Kamu makin gak kenal sama orang saleh di kalangan kita. Anak-anak kita makin gak tahu siapa orang-orang yang akan jadi panutan mereka. Ya orang yang ditonton di Instagram semua gak ada tentang mereka. Yang ditonton di YouTube jauh dari kisah-kisah mereka. Makanya cari. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Mau iri, hati-hati sama hati. Iri bukan pada apa yang Allah anugerahkan kepada seseorang. Tetapi iri dari apa yang Allah tunjukkan kepada kita dari kelebihannya orang lain. Ada orang bisa sebegitu lapangnya hati dalam berinfak, dalam memberi, dalam berbagi ilmu. Kenapa kita baru ngasih ilmu sedikit aja sudah minta pengakuan, penghargaan, penghormatan, sampai membuat apa? Membuat kita rusak dari niat. Nama mintanya pengakuan, mintanya penghargaan. Nauzubillah min dzalik. Mari kita jaga nih. Merasa iri dengan orang boleh, diperbolehkan. Namun irinya harus benar. Irinya jangan sampai salah. Mudah-mudahan iri-irinya kita ini iri-iri kebaikan, dan jangan sampai kita salah dalam menempatkan rasa apa? Rasa kita ingin seperti apa yang mereka lakukan. Fahadha di dalam dunia kitab namanya ghibtah. Itu namanya ghibtah, untuk ngebedain kata iri tadi, iri dengki, ya, iri dengki di hati dengan rasa iri kepada kebaikan. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan dalam kitab Tibyan yang kita pelajari insyaallah bermanfaat untuk kita pribadi. Insyaallah amin ya rabbal alamin.